One, two, three. Kita masih dalam rangkaian tahapan pendampingan untuk pembentukan Desa Wisata Kari, pengembangan dari Kari Eco Adventure. Jadi kali ini kita diminta untuk bikin perencanaan ya, perencanaan master plan untuk yang di tanah kas desa di Seweru. Jadi ini sudah permintaan yang ketiga. Jadi artinya 3 kali mereka minta kita untuk bikin perencanaan di situ, tapi yang 2 kali kita bukan cuek, sebenarnya kita menunggu apa lek ngarannya si keseriusan dari desa untuk temenan nggak sih mereka iki kate gawe perencanaan. Lek temenan yo untuk apa kita mengeluarkan tenaga, upaya dan sebagainya. Dan jujur di 2 kali permintaan yang pertama itu kesannya kayak desa kayak golek tukang aja mas, golek tukang gambar, tolong gambar no apa jenenge tanah kas desaku kate digawe opo, referensine Pujon Kidul. Itu sampai yang ketiga masih begitu. Yang ketiga orang desa masih ngomong, tolong tiba-tiba ini perencanaan untuk apa? Gawe no track ATV lah. Kenapa tiba-tiba no ATV? Kok moro-moro njaluk track ATV? Ya karena ada ATV nganggur. Kan apa sih? Perencanaan hanya untuk mengakomodir perencanaan wisata, untuk mengakomodir aset yang nganggur. Sehingga kemudian kita perlu melakukan treatment. Kami menerima tantangan itu. Oke, kami mau mendampingi proses perencanaannya, bikin master plan-nya dengan satu syarat. Kirim orangmu atau orang lokal desa untuk terlibat dalam proses perencanaannya. Karena yang paling penting kalau bikin gambar 3D ya itu gampang, nggak usah cari ahli, cari mahasiswa yang suka otak-atik aja, SketchUp selesai, lihat YouTube selesai. Justru itu dihabisin, nah digawekno rencana bisnisnya. Nah nanti membuat sedetail itu paling enggak ya iku mau apa jenenge atau narasi-narasi yang sederhana tentang bisnis misalnya tentang sampai ke situ. Nah, jadi itu apa namanya apa apa itu apa sih? Iya koyo anu wingi lho, koyo apa? Enggak titik. Belum finish di situ gitu. Apa? Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian desain itu applicable, bisa diwujudkan? Kalau sudah bisa diwujudkan, bisa dibangun apakah dia akan berjalan atau tidak? Itu yang jadi pertimbangan kami. Jangan sampai kemudian uang desa dihambur-hamburkan hanya untuk keren-kerenan di 3 dimensinya. Itu karena ya itu akan menafikan proses atau kita mengkhianati proses pendampingan yang sudah jalan 2 tahun. 2 tahun sudah di Kari wis 2 tahun, wis suwe. Terus kemudian juga kemudian persyaratan itu mereka penuhi. Sampai kemudian datang ke tempat saya di Bojonegoro. Kopi yang ada apa saja, terus melakukan nih bisa ikut proses pas panen raya, bisa ikut proses kopi yang enak bisa. Skornya 4 nah ini. 4 ya maksudnya? Ya. Skor 4. Soalnya peralatannya sudah lengkap. Iya masuknya aja sini karawitan. Yang tradisi ini oke karawitan tok ya. Tapi diringkas ya. Ini tradisi. Oke. Ini tradisi. Irfan, kaur perencanaan, meskipun ya minta saya lebih dari 1 orang supaya ada saksi, supaya kemudian proses itu bisa lebih partisipatif dan sebagainya. Tapi ternyata hanya 1 orang, tapi ya it's okay lah, budal lah, kita lanjut. Yang saya lakukan pada waktu itu adalah kita melakukan scoring terhadap atraksi pariwisata, potensi atraksi yang ada di desa, yang kemudian bisa dibawa, atau ketika dibawa ke dalam lokasi itu yang akan kita bangun, dia menjadi semakin bernilai. Tanah bengkok di Seweru. Jadi yang pertama tak iling-iling kita membahas kan mereka ini sudah 3 kali meminta. 3 kali meminta. Baru kita tanggapi hari ini. Nah di 2 yang pertama kan
kenapa kita tidak langsung merespon? Ya. Sebelum jawab itu aku cuma mengingatkan bahwa proses pendampingan itu kan ujungnya itu seperti proses edukasi ya. Ujungnya itu adalah kesadaran yang muaranya di perubahan perilaku. Oke. Gitu ya. Nah, supaya orang berubah. Kalau ada input, proses, output, outcome, Ya. itu outcome capaian atau keluaran? Outcome atau output? Kesadaran itu. Kalau kesadaran itu masih di tingkat outcome. Outcome ya. Ah. Berarti outputnya itu kayak produk-produk yang kita keluarkan Ya. hari ini output ya, Pak? Ya, Berarti ya. dokumen perencanaan, Iya. pelatihan Yang pokoknya itu jangka output. pendek itu ya. Jangka pendek itu. Tapi Nah. proses pendampingan itu wajib mencapai outcome-nya. Betul. Wajib sampai ke kesadaran. Jadi ujungnya itu adalah kesadaran dan dia mau berubah. Jadi kalau warga yang didampingi tidak sadar, berarti pendampingan gagal. karena gini, urutannya kan begini. Sekarang mereka tahu tentang apa itu pariwisata. Nah, tapi kan kualitas pengetahuannya kan juga perlu dicek. Iya. Gitu ya. Apakah tahunya pariwisata itu apa? Oh, tempat selfie. Kan itu. Pariwisata itu apa? Oh ya, kalau ada kolam atau danau kita pasang bebek-bebekan. Misalnya gitu. Pariwisata itu apa? Oh ya, jualan makanan minum. Mungkin tahunya masih segitu. Jadi level pengetahuannya berbeda. Nah, padahal ketika orang tahu itu yang nanti akan mengiring orang kepada tingkat kesadaran. Gitu. Oh ya, saya tahu. Berarti jadi akhirnya orang gitu ya. Nah, oh ya gitu. Oh, berarti gitu ya gitu. Nah, tingkat kesadaran itu nggak cukup segitu. Jadi orang sadar, tahu terus sadar enggak. Jadi bagaimana mereka itu juga punya komitmen untuk melakukan aksi. Oke. Nah, aksi itu kan harus ada rencananya nih. Jadi setelah sadar, mereka bikin komitmen untuk menyusun rencana aksi, baru dia aksi. Jadi mereka tahu, mengerti dan mau Gitu. menerapkan itu. Betul. Nah, jadi ketika akhirnya mereka minta sekali nggak kita tanggapi, dua kali kita tanggapi, baru ketiga kita tanggapi kan, ya karena kita pengen mereka itu bener-bener tahu, gitu. Jadi tahu, jadi lebih sekedar tahu tapi paham, gitu. Dia memahami. Jadi apa sih sebenarnya perencanaan itu? Mereka menyadari bahwa mereka butuh itu. Betul. Nah, kalau kita bicara perencanaan, kan sebenarnya kita tidak hanya outputnya kan bukan hanya dokumen, Betul. bukan hanya itu kan, atau berupa gambar, bukan hanya itu. Nah, tapi kalau kita bisa ngomong perencanaan, ya nanti bagaimana perencanaan itu bisa diimplementasi. Nah, kalau hanya di dokumen, ya itu output saja kan. Nah, di situ masih butuh yang namanya komitmen tadi itu. Betul. Nah, komitmennya bisa komitmen anggaran, komitmen politik, komitmen untuk bekerja sama antar pihak-pihak yang terkait tadi itu. Nah, butuh komitmen itu. Nah, jadi tanpa itu misalkan nggak ada komitmen politik, nanti kalau ganti kepala desa, planning tadi itu bisa dibuang. Kan gitu. Nggak ada komitmen anggaran. Itu jadi ya nggak akan dieksekusi kan? Karena nggak ada anggaran, gitu, nggak ada memperjuangkan ke sana. Nggak ada komitmen mau kerjasama, gitu ya. Maunya ego sektor, juga nggak jalan juga. Nah, komitmen itu juga perlu dibangun. Nah, saat membangun komitmen itu juga bagian dari pendampingan, gitu. Artinya kan kita butuh bagaimana melakukan kampanye untuk mendorong kesadaran kolektif satu. Nah, kita bicara tentang bagaimana meningkatkan kesadaran kolektif saja, kita perlu tahu ini bagaimana levelnya masyarakat. Ada masyarakat yang tidak sadar, ada yang sadar dan mau berubah, gitu ya. Nah, ada yang sangat ingin berubah. Nah, setiap indikasi tadi itu kan treatmentnya berbeda. Nah, jadi kita harus berikan bermacam-macam metode, gitu ya. Jadi soal materi juga porsinya harus berbeda-beda, bahasanya juga beda-beda. Nah, itu bagian dari perencanaan. Jadi jangan hanya terpatok kepada outputnya saja, tapi bagaimana perencanaan itu bisa dieksekusi. Artinya di mata EJEF, perencanaan dan pendampingan itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan dan itu tidak bisa instan. Kerjanya itu tidak untuk profit. Jadi memang kami mendampingi. Meskipun awalnya kami disimpan.
Nah ini di mana? Itu Pak. Nah, kalau itu kemudian saya coba cari referensi di tempat lain. Ada nggak sih yang bisa berhasil seperti itu? Nah, saya coba. Jadi pertemuan satu mereka Artinya minta, kalau begitu kesimpulannya berarti gini Mas, perencanaan di mata ijab itu harus mutlak partisipatif. ya harus, karena kan yang kita rencana bukan punya ejek. Mereka yang tinggal di sana, mereka akan hidup di sana berdamai atau bermusuhan sama perencanaannya, kan begitu. Dan itu secara praktek tak lihat di lapangan kan selama ini mereka terbiasa dengan perencanaan yang tidak partisipatif, Nah, drop-dropan. Nah, ya itu yang selama ini mereka pahami ya, karena mereka hanya mendapat referensinya kayak gitu. Jadi ada perencanaan misalkan dibuat oleh konsultan atau dibuat oleh dinas misalkan gitu ya, dan selalu bentuknya gambar, dokumen gitu. Nah, tapi pertanyaannya berapa persen di antara rencana yang dibuat sama orang luar tadi itu bisa diimplementasi? Nah, itu mungkin hanya dari dokumen yang ya istilahnya hanya mengukuran kewajiban ya. Nah, setelah itu selesai masuk di rak. Gitu. Karena mereka nggak terlibat. Mereka nggak butuh. Seandainya gitu. desain bangunan hanya indah di gambar ya. Iya, nggak bisa satu mungkin nggak bisa diimplementasi. Yang kedua, manfaatnya. Betul. Ya, penerima manfaatnya masyarakatnya aja nggak butuh. Terus itu dibuat untuk siapa? Kan gitu. Nah, jadi kan apa ya? Terlalu apa ya? Mimpinya itu padahal kalau bagaimana kita mengimplementasikan mimpi ya tadi itu butuh komitmen tadi itu. Bangun ya, terus komitmen gitu. Nah, artinya jadi referensinya itu, Mas. Banyak proses perencanaan yang diinisiasi oleh siapapun ya. Banyakan pemerintah itu tidak dekat dengan masyarakat. Artinya masyarakat tidak merasa memiliki perencanaan itu sendiri karena dalam proses dia tidak terlibat. Betul. Ketika kita melihatnya dari luar saja mereka tidak terlibat, kan jatuhnya asumsi. Betul. Bagaimana kita memahami kebutuhan betul. Nah, di desa ini kan kita bicara pembangunan ya, Desa kan nggak hanya ngomong pariwisata, ya. Ada sektor real yang lain, ada pertanian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, bagaimana perencanaan pariwisata itu juga bisa mengakomodir itu, atau sebaliknya gitu ya, bagaimana pariwisata juga terakomodir di perencanaan tadi itu. Jadi bukan berdiri sendiri, tapi pariwisata bisa memberikan nilai tambah di semua aspek kehidupan di desa, di masyarakat tadi itu. Maka karena desa itu punya otonomi sendiri, punya nyawa sendiri, ya punya jiwa sendiri. Nah, maka kan kita harus diselami bersama ini. Maka partisipasi menjadi penting. Petani diajak ngomong, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak muda, semua harus diajak ngomong di situ. Dan ketika proses kalau pariwisata sebagai nilai tambah, Mas, kalau perlu tak highlight. Artinya ketika kemudian pariwisata itu ditambahkan sebagai salah satu bumbu dalam masakan kehidupan desa, dia tidak boleh kontraproduktif dengan apa yang sudah ada. sangat tidak boleh. Jadi artinya dia nggak boleh punya efek samping, nggak punya betul. dampak negatif ya, gitu ya. Betul. Nah, dampak-dampak itu yang harus dihindari, dan untuk mendiagnosa itu kan kita nggak bisa grubyuk ya, melihat sesaat asumsi dari luar gitu. Nah, jadi kita harus deteksi sampai ke dalam gitu. Nah, misalkan interview, kita live in supaya bisa interview, bisa merasakan gimana desa dan sebagainya. Ya harusnya begitu. Tapi secara teknis gini, Mas, kadangkala perencanaan itu musuhnya adalah tahun anggaran. Selalu uber-uberan kan loh. Akhirnya kadang niatnya partisipatif jadi drop. Nah, makanya tadi itu kan butuh tadi komitmen tadi, butuh komitmen politik ya, komitmen anggaran. Jadi misalkan kalau sudah tahu seperti itu, yang namanya aturan anggaran dibuat oleh manusia, apa nggak bisa diubah kalau realitanya begitu? Bagaimana dulu misalkan aturan anggaran itu dibuat, kan gitu. Nah, kalau kita ngelihat misalkan selalu ada perubahan-perubahan atau dinamika di desa itu, ada regulasi-regulasi baru, misalkan dulu nggak ada BUMDes, sekarang ada BUMDes, kan gitu ya. Nah, terus banyaklah yang berbeda di desa itu. Nah, harusnya kan regulasi ngikutin ini juga. Iya. Nah, atau gitu. kadang aku mikir nakal, Mas ya. Harusnya kalau pembangunan fisik bisa multi years, perencanaan itu harusnya multi years loh. Ya iya dong. Karena kan Harusnya. kalau perencanaan sifatnya itu temporer gitu ya. Terus tapi eksekusinya kok bisa multi years kan, lucu tuh ini. Ya itu kan berarti kan masih di kota-kota ya. Mana yang misalkan ini lahan basah itu yang disenangi, itu yang dianggarkan, itu kan yang bermimpi diusulkan harus terus, selalu gitu. lebih lama daripada eksekusi. Betul. Jadi terus celakanya juga begini. Kalau kita bicara perencanaan khususnya di pariwisata ya.
Nah, kan kita sering dengar ada istilah pengembangan dan pengelolaan. Nah, kalau pengembangan itu kan berarti kita merencanakan yang sifatnya itu fisik, ya, pengembangan, mau mengembangkan apa jalannya, bangunannya, misalkan atraksinya dan sebagainya. Tapi pengelolaan kan menjadi penting. Pengelolaan juga harus bagian dari perencanaan itu. Nah, rencana di pengelolaan apa misalkan? Kelembagaannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, itu ya. Terus regulasi berkaitan sama pariwisata bagaimana. Nah, pemasarannya bagaimana, pengembangan produknya dan termasuk bagaimana apa namanya tuh tahapan pengembangan SDM-nya bagaimana. Nah, itu harus direncanakan. Itu kan investasi juga. Gitu. Jadi investasi jangan hanya dipandang sebagai investasi yang sifatnya fisik ya, pengadaan barang. Tapi kan untuk peningkatan kapasitas SDM itu menjadi perencanaan juga. Betul. Kan itu. Kita harus investasi juga di situ. Gitu. Ya memang kan sekarang yang menjadi hobi kan yang paling gampang, SPJ-nya gampang itu kan misalkan bangunan, semennya nah itu laporannya gampang. Tapi kalau ngukur ada pelatihan, ini apa hasilnya? Nah, orang nggak mau ribet di situ biasanya. Tapi kan bisa diukur kan, pengetahuan meningkat atau tidak kan bisa diukur, keterampilan meningkat atau tidak bisa diukur itu. Apalagi soal jasa, ketika tamunya seneng, oh udah nggak usah diuji apa ya, berarti tamunya seneng ya, berarti sudah oke kan gitu. Nah, itu yang juga perlu Tapi gini Mas, kemarin wingi sing kroso betul kan 2 kali mereka datang sebelum ini ya, meminta sebelum itu, yang terasa betul adalah mereka seperti mencari tukang gambar. Mas, tolong gambar no iki. Betul, karena referensinya itu sebelumnya itu yang dianggap perencanaan, ya mungkin kita dipandang sama dengan yang lain. Mereka kita bukan mencari partner untuk ya, mereka mungkin belum terlalu kenal. Akhirnya kita dipandang apa namanya seperti yang lain bahwa oh ini ada tukang gambar datang, maka kita disuruh menggambar gitu. Nah, tapi kan akhirnya kan kemarin ada kita mengiyakan yang ketiga itu kan sebenarnya kan itu bergaining kita. Ya, oke, kami mau bantu di sana ya dengan cara apa, dengan sistem apa volunteer ya. Menjadi relawan bantu itu ya, tapi terus mereka harus kirim orang dulu. Betul, pahami bahwa mereka harus terlibat. Mereka harus terlibat. Jadi apa perencanaan. Jadi mereka harus ngerti. Kemudian atraksi yang kalau dibawa ke situ nilainya jadi berkurang. Kayak misalnya pada waktu itu ada yang ngomong perasapi. Ya, gimana perasapi bisa dibawa ke lokasi itu? Kalau dipaksa dibawa ke lokasi itu ya lokasinya akan berubah jadi kandang sapi dong. Itu. Kemudian juga termasuk mempertimbangkan, memberikan pemahaman bahwa pada saat pertama kali desain itu dirancang, permintaan dari masing-masing RT, di sana ada 34 RT, ada 34 RT. 34 RT minta jatah apa jenenge? Warung. Minta jatah warung. Nah, minta jatah warung. Saya bayangkan lokasi itu diisi 34 warung. Jadi pujasera no. Gimana gitu. Artinya kemudian kita ada proses di mana kita perlu memberikan pemahaman bahwa ada banyak yang bisa kamu lakukan, ada banyak aktivitas bisnis yang bisa dilakukan, tidak melulu pendapatan pariwisata itu dari warung. Sehingga kemudian lebih aman kalau jadi mereka harus ngerti tentang apa itu perencanaan, apa itu pariwisata, apa itu pengembangan dan pengelolaan. Nah, terminologi itu mereka harus benar-benar mengerti. Nah, kan itu harus ada bukan penggiringan ya, tapi bagaimana step orang akhirnya menyadari itu. Akhirnya betul. Gitu ya. Oh, gitu. Contoh misalkan kemarin setiap RT minta dibikinin lapak-lapak untuk jualan 34 lapak berarti kalau mengikuti 34 apa RT. Tujuannya? Ini mau bangun pasar, bangun apa pujasera atau pariwisata kan begitu. Nah, artinya pemahaman pariwisata kan nggak ngerti ya, gitu. Nah, tapi kan alhamdulillah ketika akhirnya mereka setelah ada diskusi panjang mereka ngerti dan tidak lagi menuntut itu toh, gitu. Jadi bahkan mereka apa namanya ketika kita ajak apa scoring ya apa menentukan skala prioritas ya mereka manut gitu. Oh iya seperti itu. Nah, jadi kan kemarin waktu kita membuat perencanaan kan itu di tanah bengkok desa yang cuma apa namanya sekian hektar. Berapa itu? 1,3 hektar ya, 1,3 hektar. Jadi sebenarnya itu perencanaan kita bikin master plan untuk untuk destinasi itu ya. Nah, sebenarnya kalau mau lebih besar lagi adalah kita bikin perencanaannya untuk desa. Nah, jadi yang kita rencana kemarin itu bagian dari perencanaan desa secara utuh, perencanaan partisipatif gitu ya dari yang 1,3 tadi itu. Nah, kalau ternyata nanti misalkan katakanlah dokumennya jadi, terus mereka ada komitmen politik, komitmen apa anggaran dan sebagainya, bisa kita dorong, ayo bikin perencanaan yang satu utuh satu desa. Atau mungkin
sifatnya bukan desa tapi kawasan. Kalau ternyata memang perencanaan kawasan lebih menguntungkan, artinya bisa melibatkan beberapa desa gitu ya. Nah, tapi tadi mereka harus menyadari apakah sebaiknya satu desa atau kawasan, ya mereka harus menyadari, itu kan artinya tahu potensi. Mereka melakukan bagaimana menilai alamnya, aset alam, potensi alam, menilai potensi manusianya, menilai potensi modalnya gitu ya, SDM-nya gitu ya, dan yang lain-lain itu kan perlu dinilai gitu. Dan ini Mas, kemarin kan mereka pada saat mengundang kita, meminta kita untuk itu, sebenarnya ada omongan kalau Ejef nggak bisa, kita cari orang lain, begitu ya. Kita cari orang lain yang bisa gambar, begitu. Begitu kita datang, kemudian kita menjelaskan aturan main itu, bahwa perencanaan kita partisipatif dan sebagainya. Artinya kan ada dua pilihan ini, memilih orang lain yang lebih mudah, wis manut gambar, jadi api, atau kita yang pakai cara ribet. Ternyata mereka memilih kita. Menurutku ini kan satu capaian dalam proses pendampingan gitu, Mas. Coba ini 2 tahun yang lalu mungkin nggak akan begitu kan? Iya. Nah, makanya kalau kita bicara soal dampingan, itu kan kelihatan sederhana. Mereka akhirnya menentukan pilihan. Tapi memang justru itu, kalau kita bilang soal capaian atau hasil pendampingan, itulah sebenarnya di situ kita membawa masyarakat satu titik, akhirnya mereka memilih. Kan gitu, mereka juga punya pilihan, cari yang instan atau cari yang tadi agak ribet tapi memang itu menjadi jangka panjang buat mereka itu. Nah, ketika mereka sudah mampu memilih, nah orang memilih itu kan melewati beberapa analisa ya. Betul. Ya, jadi mereka punya antitesis, analisa kayak gitu, akhirnya memilih. Nah, membawa masyarakat ke tingkat itu bukan perkara mudah, bukan perkara singkat gitu. Kalau misalkan kita baru 2 tahun kita kayak gitu, ya, dengan berkali-kali kita kesana. Kita berhadapan dengan kebiasaan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Betul. Nah, artinya bukan berarti juga kita kalau pendampingannya butuh 2 tahun misalkan gitu ya. Enggak juga, karena kan kemarin juga kita memiliki satu hambatan ya. Misalkan karena ada PKM kemarin, akhirnya semuanya terhenti. Nah, jadi itu yang akhirnya ada jeda, yang akhirnya waktunya menjadi lebih panjang. Coba misalkan tidak ada seperti itu, bisa juga akselerasinya lebih kuat gitu. Nah, jadi sebenarnya butuh 1 tahun, 2 tahun, atau cuma 2 bulan, itu juga tergantung situasi kondisi masyarakatnya berada di level seperti apa. Nah, kemampuan fasilitator pendamping itu juga menjadi penting. Itu. Nah, makanya dalam yang seperti kita lakukan, kenapa tim kita banyak? Ya karena dalam pendampingan itu butuh bermacam-macam kemampuan ya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada Superman di tim kita, maka semuanya berperan. Ada yang jago tulis, ada yang jago lobby gitu ya, ada yang jago Dan kemarin terasa betul kan proses itu saling berkaitan gitu. Ya, terasa betul. Betul. Karena mereka sudah pernah ikut pelatihan, sudah pernah didampingi, sudah pernah ini, sehingga begitu ini ngekliknya gampang. Misalnya ini praktis Mas ya, pada suatu forum mereka lagi berdebat begitu. Terus aku bicara, Pak, yang perlu saya pertegas satu sini, Ejef bukan tukang. Yang kedua, kami tidak dibayar. Sehingga kami syaratnya adalah jenengan semua harus terlibat. Setuju? Mereka langsung oke. Artinya mereka merewind proses 2 tahun itu kan, Mas? Iya, betul. Itu aku kerasanya kan di situ. Betul. Nah, mungkin kenapa sampai 2 tahun juga ada satu informasi yang nggak mereka terima. Jangan-jangan ini Ejef kesini dapat proyek dan sebagainya. Jadi itu akan jangan-jangan Ejef juga nggak ada bedanya sama yang lain kan begitu. Nah, jadi itu juga menjadi pemikiran ya, sehingga gitu. Tapi begitu tahu seperti itu, ya mungkin juga ada beberapa hal, misalkan mereka karena sadar itu karena malu, karena selama ini kan kita ngongkon uang istilah gitu ya, nggak dikayak apa-apa misalnya gitu ya. Nah, kalau saya sih berharap ya mereka sadar tadi itu. Kerasa betul ketika menyebut itu mereka langsung mereka langsung respect dan iya wis Mas, ya opo begitu. Ya. Jadi nggak ada perlawanan ini. Iya. Ketika komunikasi pun kita jadi lebih los. Ya, betul. Nah, buat kita kan dengan posisi seperti itu kan juga kita nating tulus saja bahwa ya kalau misalkan kalian mau bener ya ini cara kami. Itu kan dari awal sudah kita tegaskan ya. Betul. Bahwa kalau kami seperti ini gitu. Nah, tapi kalau tidak mau seperti ini kan pilihannya banyak. Nah, jadi
Tadi berkaitan sama pendamping, siapa yang mendamping itu pilihan, mereka berhak memilih gitu. Nah, tapi ketika misalkan kita yang terpilih, ya tadi itu apa konsekuensi kita gitu tadi ya bahwa ya tidak bisa instan dan ya apa namanya fleksibilitasnya menjadi menurut saya itu seninya di situ. Ya, dan misalkan kita ngumpul saja harus ya bisanya masyarakat kapan kan gitu. Betul. Nah, jadi supaya tadi itu ya mereka bisa enjoy gitu ya. Kalau mereka harus apa ngikut jadwal kita dan sebagainya itu yang akhirnya tadi itu transaksinya gede sekali. Kalau ada pertanyaan begini Mas, ini pertanyaan Benar. konyol untuk kita, tapi ini orang pasti akan bertanya begitu. Oke, terus kalau nggak dibayar, butuh waktu sedemikian lama, dan itu basisnya voluntary, apa keuntungan EJEF? Nah, Kan jadinya begitu, apa keuntungan wah, EJEF kok gelemen? ya pasti ada pertanyaan seperti itu dan walaupun pertanyaan seperti itu biasanya muncul di sesi-sesi yang tidak formal ya gitu. Ngapain sih Mas kesini itu untungnya apa kan gitu. Nah, kan selalu kan ketika kita datang ke komunitas baru kita kenalkan siapa EJEF itu. Nah, banyak teman-teman yang misalkan pelaku pariwisata di mana dia selalu mencari tempat-tempat baru agar apa namanya ada yang dia bisa jual kepada wisatawannya gitu. Jadi ketika kita apa namanya ikut mendampingi artinya kan kita tahu dapur ya. Nah, jadi saat berjualan itu kita ngomongnya kepada calon wisatawan lebih enak. Kita tahu resep-resepnya dan sebagainya. Nah, jadi ketika teman-teman yang menjadi pelaku khususnya tour operator jadi tahu gitu. Nah, yang lain ya juga. Jadi kan ini juga menjadi media belajar buat Betul, teman-teman. ini laboratorium Mas. Laboratorium. Jadi kan ada orang yang memang punya kepuasan di situ gitu. Semua teman-teman kan juga sudah pada kerja sendiri-sendiri kan gitu. Nah, jadi ketika misalkan di masyarakat memang tadi misalnya nggak punya anggaran, ingin maju, ya ayo kita belajar bersama-sama. Komitmennya apa? Ya tadi serius. Kan gitu. Nah, serius dan apa? Pengalaman di proyek seperti ini itu akan menjadi insight positif untuk proyek berbayar Ya, berikutnya ya, gitu loh. betul, Karena kita betul. punya Nah, betul. punya lahan untuk latihan. Betul. Nah, dan ujiannya kan di situ ya. Ujiannya di situ gitu. Nah, jadi tapi kan ya kita juga Sederhana kita punya portofolio betul. kan. Nah, jadi kan kita apa ya, maunya tuh semuanya fair. Jadi kalau misalkan ada pihak yang misalkan pengen dibantu perencanaan dan sebagainya dan ketika mereka punya anggaran atau punya apa ya punya kemampuan untuk apa ya memfasilitasi itu ya silahkan apa namanya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau misalkan apa ternyata tidak punya kemampuan ke sana kan selama ini kita juga tidak pernah menolak kalau diminta untuk apa untuk membantu ya pada satu daerah asal tadi serius gitu. Nah serius itu maksudnya begini ketika kita didatangkan ya mereka serius mereka meluangkan waktu ya mereka juga menyediakan tempat mereka juga ngajak kawan-kawannya. Artinya gitu. sekarang EJEF ini mulai menerapkan banyak orang yang datang dan meminta. Tapi kita mau follow up kalau kamu menunjukkan keseriusan Serius, kan. betul, betul serius. Nah, serius. Jadi sekarang misalkan kalau mau kayak gitu Kalau kamu serius kami lebih total betul, kan ngono. jadi ada beberapa pengalaman ketika misalkan kemarin undang kita itu oke, ngomong saja kita datang gitu. Tapi sekarang apa namanya mereka harus tulis surat walaupun pakai tulisan tangan ya supaya kalau ada apa-apa misalkan orang menuding oh kamu EJEF yang berkepentingan enggak ini yang minta masyarakat buktinya ini ada surat mereka yang minta kan gitu. Karena Nah, itu bisa menjadi ini ya. Aku harus jujur ya. Dulu itu aku sering dapat omongan ya sebelum aku masuk EJEF. Duluan EJEF kan entek-entekane dodolan begitu. Omongan itu kan duluan EJEF entek-entekane kan golek proyek begitu kan. Image seperti itu akan ada karena kita seperti di stereotip dengan yang lain begitu loh Mas. Dan Ya nggak apa-apa ya karena kan apa namanya ya ketika orang yang ngomong seperti itu orang yang nggak tahu mau diapakan iya. kan gitu ya nggak apa-apa mereka mengatakan seperti itu gitu nanti kan toh yang menjawabkan masyarakat. Betul. Nah itu nah dan yang Tapi artinya dengan stereotip seperti itu ya kita akui bahwa bukan kita tidak mendapat keuntungan apapun, kita dapat keuntungan Iya. yang namanya portfolio, yang namanya betul. Nah, apa tadi keuntungan kan perluasan tidak jaringan, keuntungan kan tidak harus material ya. Gitu. bukan direct benefit Nah, ya, indirect. Ya betul. Nah
Ya, jadi ya tadi itu, tapi kan tadi kuncinya kan soal fairness ya, soal kejujuran dan soal ya apa ya, kalau ya kita juga memahami kok apa, banyak kawan-kawan juga yang punya keinginan, punya potensi tapi tidak mampu. Mereka tidak mendapatkan apa ya, perhatian, kepedulian, dukungan dari misalkan dari pemerintahnya gitu. Ya kita dorong dan kita punya dampingan seperti itu gitu. Walaupun nanti misalkan ujung-ujungnya di tengah-tengah pemerintahnya baru masuk. Nggak apa-apa, ya tadi kan itu soal pengetahuan. Kembali ke pengalaman Karim, Mas. Kembali ke pengalaman Karim. Ketika pertama kali yang buka pintu itu adalah Pemda. Ya kan? Kita masuk di hire oleh Pemda. Kemudian berjalan berapa bulan, selesai proyek, laporan selesai, kita masih teruskan itu 2 tahun. Artinya kemudian pertanyaannya adalah apakah ini visi yang kita usung itu adalah visi Pemda karena kita awal di hire oleh Pemda, atau itu adalah visi yang independen gitu? Ya, ini kalau memang awalnya kita dikontrak sama Pemda, dan kita tahu sendiri Pemda itu selalu apa ya, programnya kan selalu jangka pendek ya, nggak multi years. Jadi kita diminta dampingi kalau nggak salah 2 bulan itu kita melakukan assessment. Nah, tapi kan kita mikir tadi itu kalau kita membuat kajian terus cuma 2 bulan, jadinya hanya dokumen, gitu ya. Nah, kan sayang. Makanya berkaitan sama Pemda, setelah nanti ada selesai kewajibannya EJEP akan teruskan. Catatannya adalah Pemda mengizinkan. Misalkan saat itu Pemda udah Mas, nggak usah dilanjutkan biar menjadi tanggung jawab kami. Dari awal kami tidak akan mau akan itu. Nah, jadi terus bagaimana ini kok bisa melanjutkan? Dari mana ini semua orang wirawiri dan sebagainya. Nah, EJEP kan perkumpulan. Di situ kita tidak boleh mencari kekayaan atau perkumpulan toh. Itu. Nah, jadi ketika EJEP mendapat fee dari situ, itu tidak dibagi-bagi, ya, tidak dibagi-bagi. Lumrah lah misalkan si A, si B dapat uang rokok ya gitu. Tapi kan tidak dibagi habis. Nah, sisa itulah yang akhirnya diputar untuk meneruskan itu. Gitu. Nah, saya nggak tahu ya yang lain gitu ya. Ini sama seperti kalau di hukum itu ada pendekatan profesi 30% harus pro bono. Nah, iya, betul. Harus nah, gratis. kita terapkan itu. Kita terapkan itu. Ya, jadi ya jangan sampai juga nanti ya untuk kebutuhan sederhana teman-teman nggak bisa. Itu harus juga menjadi gangguan gitu. Nah, jadi ya kenapa bisa panjang ya karena itu. Tapi kan juga harus diakui juga bahwa masyarakat juga punya kontribusi akhirnya kepada proses pendampingan ini. Misalkan kita datang ke sana beberapa hari di sana pelatihan dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ya mereka kasih makan gitu ya. Terus itu hal yang wajar ya, bahwa kalau menurutku Mas, ketika mereka mau kasih makan kemudian mau membiayai perencanaan misalnya begitu, itu adalah manifestasi dari komitmen kan, Mas? Betul. Itu capaiannya karena mereka akhirnya merasa bahwa kalau untuk merencanakan desa saya itu saya nggak perlu nunggu hibah dari Pemda loh. Betul. Artinya kan mereka sudah mulai bisa mengkalkulasi toh. Betul. Nah, investasi saya apa? Oke, nyediakan tidurnya teman-teman walaupun itu meskipun dari hal paling sederhana itu kan. Tapi kan mereka mengkalkulasi hasilnya apa. Ya kan. Jadi dari kebiasaan mereka cukup pinter. Konsultan datang untuk merencanakan desa itu dia minta ganti homestay gitu-gitu Betul. Itu menjadi mereka mau menyediakan itu. Nah, itu kan bagian investasi sebenarnya mereka gitu ya. Jadi yang namanya investasi kan tidak harus miliaran atau apa kan. Itu investasi. Gitu. Kita bisa tidur di rumah mereka gitu ya, terus masak bareng, makan bareng sama keluarga dan sebagainya. Itu kan investasi gitu. Nah, jadi tapi tadi produknya kan bukan dokumen ya gitu. Nah, itu iya menjadi penting, tapi jauh dari situ bagaimana itu diimplementasikan. Betul. Tadi itu. Makanya tadi kalau nggak ada pendampingan, saya yakin itu akan jadi dokumen yang berhenti di rak buku. Iya. Kalau mereka tidak terlibat dari awal. Betul. Mereka nggak punya kepentingan. Dan juga gini Mas, maksudnya gini, aku punya pengalaman di berbagai proyek yang lain yang sifatnya drop off ya. Drop off itu. Aku jadi tidak punya tanggung jawab untuk menyederhanakan bahasa-bahasa ilmiah yang terlalu keren jadi bisa dipahami masyarakat. Karena kan bohire yo
ya Pemda kan begitu toh Mas. Betul. Nah, Tapi di sini jadi piye yo membahasakan perencanaan yang bahasanya itu sangat ilmiah, tematik teknis menjadi iso dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu menjadi mereka paham dan bisa melakukan scoring atraksi. ya. Jadi tantangannya lebih berat sebenarnya Mas. Ya, makanya itu kan tugasnya si pendamping. Nah, bagaimana punya kemampuan itu. Nah, kalau bicara soal apa itu perencanaan, apalagi itu program, project ya, itu kan kalau dari kacamatanya Pemda kan selalu harus akademis. Iya. Ya, harus akademis. Nah, Padahal tidak semua yang akademis itu praktis. Hasilnya akademis ya lebih kepada teori gitu ya. Bagaimana masyarakat bisa memahami, bagaimana masyarakat bisa memegang gitu ya bahwa itu nanti bisa nyata. Maka kita harus mampu itu menerjemahkan, ya menurunkan bahasanya sehingga mereka paham. Gitu. Nah, itulah seni pendampingan. Seninya pendampingan. Jadi kalau kita turun seperti layaknya dosen di masyarakat, ya mereka tambah bingung. Nah, ketika mereka bingung, ya itu indikatornya kalau semakin lama kita ke masyarakat, semakin banyak orang yang bingung, absen, tidak datang. Studi pertama 50 orang, berikutnya habis. Nah, itu berarti kita tidak bisa menerjemahkan itu. Nah, jadi menerjemahkan tadi yang sifatnya konsep yang sangat ilmiah dan sebagainya tadi itu butuh jam terbang, gitu. Makanya itu mungkin bagian yang disuka sama kawan-kawan yang di ECEP bahwa oh iya ya, jadi ikut ke sana gitu ya. Jadi mereka investasi waktu kawan-kawan ini. Nggak perlu dibayar karena dia mendapat hal yang lebih gede. Bayangkan kalau kuliah kemana itu bayarnya berapa gitu untuk gitu ya. Nah, ini kan menjadi kuliah nyata di masyarakat bahwa oh iya keadaannya begini gitu. Ini kayak masuk vokasi, Mas. Praktek dok di sini. Iya, jadi tapi kan tetap kita mengacu kepada kita punya referensi, kita punya literatur ya gitu. Jadi nggak ngawur gitu, nggak ngawur. Nah, tapi kan kita juga harus melihat kenyataan di masyarakat, gitu ya. Jadi biar kita nggak omong kosong juga kan gitu. Apa ini hasilnya yang mereka bisa nanti terapkan, lakukan itu apa gitu. Nah, kan juga ada perencana yang tadi itu karena outputnya cuma dokumen, perkara itu bisa diterapkan atau enggak, dia nggak mau tahu. Ya, monggo saja kalau mau milih seperti itu, gitu. Tapi kita nggak mau, kita harus mempertanggungjawabkan atas tadi itu. Dengan risiko bahwa masyarakat harus memahami dokumen serumit apapun, kita harus membantu mereka memahami itu. Betul, membantu memahami, terus tadi mereka dengan cara mereka terlibat dalam prosesnya. Terlibat gitu ya. Bahkan tadi misalkan sampai kenapa kita tidak putus? Karena tadi kita pelaku. Nah, kita butuh mereka. Apa yang kita butuhkan produknya tadi loh. Kalau kita kan pedagang juga, produk mereka tadi kita jual juga. Nah, kalau misalkan kami ikut menjualkan produk mereka, terus misalkan ada marketing fee dan sebagainya, itu kan lazim dalam sebuah bisnis kan. Kenapa kita layak menjual? Karena kita ikut dalam proses pembangunan. Bayangkan kalau perencanaannya bukan pelaku bisnis. Transaksinya kan berhenti di situ. Dia tidak punya kebutuhan ini mau dipraktekkan, bisa dipraktekkan atau tidak. Kan gitu. Nggak ada urusan, yang penting dokumen selesai, saya dapat bayaran. Gitu. Nah, jadi mungkin itu yang membedakan, Nah, di kita ini karena tadi banyak ya kan kita juga harus punya kewajiban membangun tadi persepsi di masyarakat, tapi juga membangun internal ke dalam teman-teman di ECEP sendiri yang semuanya banyak pelaku. Ayo jadilah pelaku yang bertanggung jawab. Jadilah pemandu yang bertanggung jawab, tour operator yang bertanggung jawab, ya, bisnis transportasi yang bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Ya tadi itu punya kontribusi ke masyarakat. Jadi biar nanti ya kita mau wisata berkelanjutan, kalau kita tidak punya tidak pernah silaturahmi, tidak punya hubungan baik, kan kita bisa di blacklist gitu ya. Nah, kalau udah gitu kan tamat gitu sudah. Gitu. Nah, jadi gitu. Kita biar tahulah dapur mereka dan sebagainya. Sehingga kalau kita ngajak, misalkan ini ada kedai gitu ya, saya punya customer misalkan, atau saya ngajak tamu ke sini, saya bisa menceritakan ini sampai ke dapur-dapurnya. Tamu saya lebih seneng kan, saya memahami. Loh kok kamu paham? Oh ya saya kenal, saya bantu mereka. Nah di mata tamu saya kan
apa namanya? Saya ada di akan tangan yang tepat. Betul lah gitu. Itu added value lah. Gitu. Nah, jadi itu yang kita ingin dorong juga pada. Jadi kita mengedukasi pelaku bisnisnya, teman-teman yang ada di Ejep, walaupun tidak semuanya pelaku bisnis, tapi paling enggak yang lain juga akhirnya aware gitu ya. Jadi membangun pariwisata berbasis masyarakat itu tidak gampang, tidak instan gitu ya. Jadi jangan ngoyo-woro gitu. Kalau misalkan kita pengen cepet-cepetnya, tadi kita jadinya salah. Pariwisata itu dipersepsikan tadi bikin tempat selfie, ada bebek-bebekan gitu ya. Kalau perencanaan itu terlalu terburu-buru, sebagus apapun, itu kita perlu berpikir itu indikasi ada yang salah. Iya betul, betul. Karena nggak mungkin ada shortcut untuk sebuah perencanaan yang partisipatif. Betul, betul. Ya, memang dalam proses perencanaan kan berjalan paralel ya. Sambil kita melakukan hal-hal yang memang bisa dikerjakan yang misalkan yang tidak berbiaya tinggi kayak gitu ya, misalkan ikut pelatihan dan sebagainya itu sambil bikin perencanaan. Bukan berarti perencanaan sudah selesai baru dikerjakan enggak, tapi bagaimana itu paralel. Jadi saling melirik lah gitu. Jadi karena di pariwisata itu kan baik yang masih rintisan terus tumbuh, berkembang, maju, mandiri itu kan tetap harus ada perencanaan terus. Karena kan siklusnya begitu. Begitu diperencanakan, diaplikasi, ada dampak baik, dampak buruk gitu kan. Dari situ mendapatkan pengetahuan baru kan. Akhirnya bikin perencanaan baru. Terus begitu perencanaan baru yang dibuat nanti bagaimana hasilnya, baik buruk, ada yang baru lagi, ada perencanaan. Jadi daur perencanaan begitu. Tidak ada perencanaan yang titik. Gitu, selalu koma. Karena tadi orang-orangnya, pengelolanya ada yang baru, tamunya juga baru, permintaannya baru gitu. Ada fasilitas yang sudah lama memang ada pembaruan dan sebagainya. Dan itu dinamikanya begitu. Gitu. Jadi misalkan destinasi pariwisata yang sudah maju pun tetap karena itu sebenarnya definisi dari pariwisata berkelanjutan ya itu. Betul. Nah, kalau perencanaannya titik ya sudah. Mau berkelanjutan dari mana? Dia tidak adaptif terhadap perubahan. Kan gitu. Artinya kalau di pariwisata berbasis modal ada usia bisnis, maka di pariwisata berbasis masyarakat harusnya tidak ada usia bisnis. Tidak ada. Itu long time. Tidak ada ya, karena kalau masyarakat kan tinggal di situ selamanya, gitu. Nah, jadi ya makanya tadi di desa itu selain pariwisata ada sektor yang lain. Jadi misalkan pertanian. Ya perencanaan pertaniannya bagaimana supaya ada pertanian berkelanjutan yang itu. Nah, tinggal pariwisata nanti memanfaatkan di situ gitu. Nah, jadi jangan bikin perencanaan terus orang akhirnya berlari ke situ semua. Ketika pariwisatanya dapat masalah, misalkan Covid kayak gini ya, orang kelabakan mau cari makan dari mana kan gitu. Dan itu dilakukan oleh desa khusus untuk area kita itu yang kafe itu. Itu iso Mas. Iso. Kalau sing nang Sengkaling kok ngono ya. Iya, Sengkaling. Aku nang Jakarta ya tahu pas pertama kali yo bingung. Terus bukan bayar, bayar terus ya kita deposit ya. Engko tuku apa? Es apa nah. Diturah kan iso dibalik nemen kan. Langsung nang politik tadi itu menjadi tinggi. Penjelasannya harus kompeten. Semua buku ini kompeten. Nah, berarti kan advertising tuh. Ya. Pendapat itu akan jadi masuk di pendapatan mereka tuh. Nah, itu akan. Nah, jadi itu yang Sekarang ini Mas, kalau pertanyaanku, apakah masih relevan ngomong perencanaan pariwisata kita genjot sedemikian rupa ya, kita dampingi dengan effort seperti itu dengan fakta realita ini Covid. Corona nggak akan pernah selesai. Masih relevan nggak ngomong pariwisata kan jadinya begitu Mas? Ya. Dalam situasi kayak apapun sebelum Covid pariwisata itu sudah menjadi kebutuhan, dulu kan kebutuhan tersier gitu ya. Nah, ini ada yang sudah ada golongan-golongan tertentu di masyarakat itu yang menjadikan pariwisata sudah menjadi kebutuhan primer. Gitu. Jadi pariwisata kok bisa jadi kebutuhan primer itu motifnya apa Mas? Orang dia kalau kita tidak wisata kan tidak menyebabkan kita mati, tidak seperti makan, minum. Ya tadi kan orang cari gengsi, orang cari mati hidup kan bukan karena soal makan atau tidak makan itu. Oh, eksistensi. Tapi, eksistensi tadi itu. Nah, eksistensi itu kan berkaitan sama profesi, sama siapa saya. Ya gitu. Nah, jadi orang pegawai saja misalkan kenapa harus kejar kredit poin kan gitu. Sama dengan itu sebenarnya. Jadi semakin orang itu semakin menjelajah, dapat kepercayaan orang, itu jadi
jadi star gitu ya, ngomong di sana di sini karena itunya kan gitu. Nah, artinya itu bisa memberikan sebuah apa ya keuntungan langsung gitu. Makanya sekarang itu menjadi apa namanya menjadi kebutuhan yang dianggap penting gitu. Nah, termasuk ketika artinya berwisata itu seperti sebuah pencapaian begitu. betul. Nah, termasuk COVID, saya nggak tahu teori soal kesehatan karena katanya semakin imunnya tinggi semakin bisa bertahan. Imun tinggi itu orang senang misalkan itu ya. Nah, jadi kalau orang misalkan kita keluar ke alam, jadi wisata alam kan sekarang selama COVID itu yang mau didorong gitu ya, wisata alam jadi terbuka. Jadi orang main ke alam gitu ya, terbuka dengan daya dukung dan batasan tertentu gitu ya. Sehingga tadi itu yang namanya orang senang, imunnya tinggi, itu akhirnya kalau sudah sampai di situ kan COVID tidak menjadi masalah. Memang ada hal teknis yang dikembangkan, misalnya ada vaksin, JHSE. Nah, itu kan bentuk adaptasi. Nah, adaptasi artinya apa? Destinasi yang paling maju pun ketika ada COVID, kan dia harus punya perencanaan baru. Betul. Gitu kan? Nah, jadi artinya dengan COVID dia tidak harus berhenti, tapi dia harus beradaptasi. Betul, harus beradaptasi. Siapapun harus beradaptasi. Apakah misalnya adaptasinya misalkan tadi itu salah satunya kan sekarang adaptasinya kan mengurangi jumlah tamu. Gitu. Nah, terus bagaimana pelayanan. Nah, semuanya itu sudah. Dan mengurangi jumlah tamu itu konsekuensinya besar untuk pariwisata, Mas. Karena kan otomatis dia harus berpikir bagaimana dengan tamu gitu pendapatannya tetap maksimal. Betul. Nah, quality tourism itu. Betul. Ya itu kalau kita bicara quality tourism kan begitu. Nah, tapi kan ini juga masih belum banyak yang paham. Karena apa? Ya tadi masih banyak orang yang punya mindset di pariwisata itu ada tiket. Wisata massal. Wisata massal. Jadi kuantitas orangnya. Jadi supaya dia dapat duit banyak, maka dia harus jual tiket sebanyak-banyaknya. Berarti harus ada orang yang masuk sebanyak-banyaknya kan. Artinya kuantitas orangnya, bukan ke berapa banyak layanan yang bisa diberikan. Iya, gitu ya? Kuantitas orang yang ngitungnya ke situ. Nah, itu kan itu mindset yang salah ya. Jadi bukan apa namanya, menurut saya itu kurang tepat. Ya, orang masih takut bahwa kalau tamunya sedikit, dapatnya sedikit. Nah, kenapa mereka takut seperti itu? Ya mungkin karena mereka nggak pernah kemana-mana. Referensinya ya hanya di situ-situ saja. Jadi seperti kata dalam tempurung. Contoh misalnya. Itu kemarin di lapangan kerasa, Mas, ketika ditanya, oke, persepsimu tentang pariwisata pendapatan dari mana? Warung, parkir, kamar mandi, begitu jadinya. Ya karena dia ngelihatnya dari tetangga, ya, dari deket-deket situ. Ya, jadi ya itu yang dipersepsi sebagai pariwisata, gitu. Jadi ketika ada pariwisata baru, orang desa berbondong-bondong jadi penjajah Indomie, maksudnya penjajah warung. Betul. Nah, jadi kadang-kadang juga gini, ketika pemandu itu nggak jadi pikiran buat mereka. Ketika ada orang lokal katakanlah punya pikiran yang nyeleneh, dihakimi, wah gini, nah, kan gitu. Nah, itu yang sebenarnya pendakian omonganmu. Betul, nah, harus kita jelaskan ya, silakan. Gini, saya kasih contoh yang real ya, berkaitan sama quality tourism. Contoh realnya adalah kalau kita bicara quality tourism kan berarti apa namanya, kita kita masa bodoh lah dengan jumlah tamu. Misalkan dia sedikit tapi berkualitas ya. Contoh real, bisnisnya kereta api. Ya kan? Dulu kan kereta api itu sudah terkenal itu. Tiket murah, yang penting wong wake. Yang penting penuh, ada yang berdiri, ada yang delosor, ada sampai yang di atasnya. Boleh bengi turun kayak kerdus. Nah, betul kayak gitu. Nah, ketika pemerintah waktu satu lupa menterinya siapa? Jonan. Ya, Pak Ignatius Jonan. Betul. Nah, ketika diterapkan karcis sama dengan kursi, artinya orang nggak ada lagi berdiri, jual karcis berdiri nggak ada, di atas nggak ada. Orang banyak berpikir nggak laku, rugi dan sebagainya. Tapi kenyataannya apa sekarang? Ngantri kan orang. Betul. Dulu kan, waduh, pasti masyarakat nggak mau beli. Sekarang habis karcis. Orang lebih nyaman, lebih aman, nggak ada copet, dan bisa tidur dengan enak. Ya, sekarang kan lancar. Dulu pelayanan seperti itu tidak sampai menyebabkan double rel. Sekarang jadi ada double rel. Artinya jumlah kereta bertambah. Betul. Nah, kalau itu dianggap tadi kita takut gagal dan sebagainya, itu kereta api udah tutup kalau ternyata itu tidak untung kan. Tapi sekarang kenapa bisa hidup dan semakin berkembang? Itu bukti ya dengan tadi sesuatunya daya dukungnya ada, tapi kualitasnya ditingkatkan. Betul. Jadi harganya naik, ada AC-nya. Tadi ya orang tidur nggak keganggu. Nah, itu kan yang dibeli orang. Kereta ekonomi serasa bisnis. Betul. Nah, itu yang dibeli orang. Nah, itu yang cuap-cuap itu siapa? Nah, orang yang ngerti bisnis sebenarnya. Di pariwisata juga itu. Jadi kalau ada orang ketakutan, nanti kalau yang berkunjung sedikit dapat kereta sedikit, berarti sebenarnya dia belum memahami bisnis. Ini kan jasa. Kereta api juga jasa loh. Iya, kan iya. gitu. Nah, ini kan juga jasa gitu. Nah, jadi itu yang
mungkin orang tidak mau datang ke sana karena aduh rame di sana. Kalau rame nyampah nanti saya takut dicopet dan sebagainya, nanti dipalak misalnya tukang parkirnya. Nggak datang, padahal duitnya banyak kan gitu. Nah, jadi bagaimana kita menjamin tempat wisata itu aman? Ya, aman itu misalkan tidak ada kriminal, risiko kecelakaannya rendah dan sebagainya gitu ya, soal keselamatan ya. Bagaimana mereka standar kebersihan. Nah, kalau kita bicara soal CASE ya, clean. Nah, bagaimana tingkat kebersihan, makanan, tempat tidur, semuanya bagaimana bersih, gitu. Kesehatan. Terus bagaimana juga healthy. Tempat pariwisata itu peduli pada lingkungan, pengelolaan sampahnya bagaimana, konservasinya bagaimana. Nah, itu nanti akan menjadi pilihan-pilihan orang. Orang pasti tidak mau gambling, ajak keluarganya ke destinasi wisata yang tidak genah. Ya kan gitu. Siapa yang bisa mau mempertaruhkan anaknya datang ke tempat wisata yang tidak jelas tadi itu misalkan, wah orang dibiarin yang cuma kotor bikin was-was. Nah gitu. Nah, kalau saya punya anak nggak akan saya bawa ke sana. Mahal dikit nggak apa-apa, tapi kan ini untuk anak saya. Murah tapi setelah itu dapat penyakit untuk apa kan gitu. Nah, orang nanti kalau saya yakin orang akan teredukasi ke sana. Cepat atau lambat ke sana. Jadi kayak kalau nggak yang memahami itu, pasti nanti dia akan ketinggalan kereta tadi itu. Gitu. Nah, ini soal adaptasi ya. Di pariwisata juga adaptasi seperti itu. Tapi Itu. dalam praktek, Mas, pemerintah bukan stakeholder yang tidak berbuat banyak loh ya. Pemerintah berbuat banyak. Tapi dalam praktek kita sering temui di lapangan, justru pemerintah yang membawa persepsi mass tourism itu. Ya, sebenarnya pemerintah juga kalau saya lihat misalkan dari kementerian, dinas itu juga sudah mulai pinter-pinter ya di pariwisata. Jangan salah loh ya, jadi saya juga jangan hanya nuduh pemerintah karena di beberapa daerah itu pemerintah menjadi begitu karena dia memang dicocok hidungnya sama dewan. Dewan maunya artinya ada faktor lain yang betul, dewan maunya tanda tangan untuk investasi pengembangan pariwisata, mereka tanya PAD-nya mana. Jadi masih PAD yang dikejar. Bukan PDRB ya, gitu. Nah, jadi akhirnya kalau sudah kayak gitu ya seleranya apa? Setiap buka pariwisata tiketing yang dihitung, karena itu yang paling gampang hitungnya. Artinya gitu. kalau ngomong tentang kekusutan persepsi ini tidak hanya terjadi di masyarakat loh. Di stakeholder yang di atas juga persepsinya justru itu komitmen politik itu yang menjadi penting. Makanya sekarang beberapa destinasi penting ya di Indonesia, maka sekarang ada kawasan super prioritas. Ya di sana saya lihat misalkan ada zona misalkan ini untuk kalangan high end, ini yang low end, ini yang middle end. Artinya bahwa udah mulai berpikir tentang yang kualitas tadi itu. Kenapa kok ada high end? Ya karena pinginnya saya kerja tangani cuma 2 tamu, pendapatan saya sama kalau saya menangani 1000 tamu misalkan. Nah kan gitu. Nah, juga faktor yang lain karena daerah itu adalah daerah konservasi misalnya. Betul. Yang tidak didesain untuk terima tamu banyak-banyak. Makanya kan sekarang negara kita sedang belajar ke sana karena kan melihat selama beberapa dekade kayak gini kan kita menyadari kesalahan kita di situ, di tata kelolanya ya, gitu. Nah, jadi sekarang mulailah misalkan beberapa destinasi seperti tadi misalkan Komodo lah, katakan Komodo. Komodo kan misalkan sudah mau dibanderol orang sekali masuk sekian belas juta gitu kan. Nah, ini kan soal kayak hukum ekonomi ya. Semakin langka sesuatu itu, semakin persediaan barang dikit yang butuh banyak. Gimana biasanya? Mahal kan? Nah, mahal. Ya, jadi kalau sesuatu mahal tadi itu buat kita orang yang perlu mampu sadar beli, bahwa natural resources pun lama-lama akan berkurang loh Nah, nilainya. makanya tadi berkaitan sama soal eksistensi diri. Berarti kalau misalkan, saya bagian dari 100 orang yang mampu beli itu yang dicari orang kan. Nah, yang mampu ke sana itu karena nanti yang mampu berwisata ke bulan itu cuma 10 orang loh, salah satunya saya. Nah kan gitu. Itu yang dicari gitu. Jadi nanti kalau semakin Pomeo-nya kan semakin susah tempat itu dijangkau, semakin mahal, semakin birokrasi susah, itu kepuasannya semakin tinggi. Produk pariwisata itu tidak harus inklusif. Iya.
Betul. Perlu ada yang eksklusif. Betul. Nah, betul. Ya kalau kita bicaranya kan quality tourism ya, itu juga nggak salah. Orang ya bisnis yang lain, jasa yang lain juga begitu. Misalkan kenapa di pesawat itu ada kelas bisnis, ada ekonomi, sama kayak yang lain itu. Ya, jadi ya karena tadi yang membedakan apa? Servisnya toh, pelayanannya gitu. Toh orang juga mau beli dan itu menjadi kebutuhan. Nah bisnis kan selalu tadi ada yang sifatnya itu apa namanya market driven. Orang mintanya apa kita kasih. Tapi kalau orang tanya gini Mas, oke, pariwisata eksklusif begitu. Tapi kan jadi keterlibatan orang terhadap bisnis pariwisata nggak banyak. Jadi orang yang permintaan homestay nggak banyak. Jadi orang yang bisa investasi di homestay nggak banyak. Warga yang bisa itu ya apa? Jadi keterlibatan orang terhadap praktek bisnisnya nggak banyak juga. Yang perlu dibedakan begini. Tadi yang soal high end eksklusif tadi itu kan apa namanya tidak bisa kita benturkan dengan apa namanya wisata di desa. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau di desa kan ya harus menggunakan apa yang sudah ada di desa. Ya, jadi kan tidak juga kita bisa ubah kan rumah-rumah itu menjadi hotel yang bintang kayak gitu kan gitu. Tandanya kan ada transaksi. Dan misalkan orang bisnis apa ya jualan kopi gitu ya. Kalau nggak ada transaksi nggak dikatakan bisnis itu. Nah bisnis itu bisa transaksi itu bisa terjadi ketika satu ada produk, yang kedua ada pembelinya, dan yang ketiga ada yang melayani, yang mengelola, gitu. 3 hal itu yang paling mendasar bentuknya. Satu produk wisata, satu produk kreatif. Jadi kalau jemblem gantungan kunci itu masuknya ke produk kreatif ya. Nah kalau ke yang produk wisata ya nanti misalkan orang belajar tentang arsitektur, jadi nanti ada guide dan sebagainya itu produk wisatanya itu. Nah itu yang nah tapi bagaimana tadi ikuti standar ya, ikuti standar karena kan orang wisata itu ada faktor pendorong dan faktor penarik. Pendorongnya misalkan saya biar dibilang gagah. Artinya formulasi pariwisata, produk pariwisata itu tergantung lokasinya ya. Betul, betul. Nah, jadi misalkan sama-sama di desa, lokasinya di mana, kan itu. Nah, jadi di desa bisa saja itu menjadi eksklusif. Eksklusifnya bukan diukur dari fisiknya, gitu. Uniqueness-nya, storytelling-nya. Nah, bisa dari sana, gitu. Jadi katakanlah misalkan kita ke Wairebo. Tidak semua desa seperti Wairebo. Betul. Nah, kalau kita ke Wairebo, kalau mencari kemewahan di sana nggak ketemu. Nah, tidak semua desa sebernilai Wairebo. Betul. Dari sisi uniqueness-nya. Betul. Uniqueness-nya kan. Kalau kita nyari kemewahan makanannya nggak ketemu. Tapi kalau misalkan kita ke sana itu, di dunia itu cuma ada satu tempat kayak gitu. Iya. Bayangkan kita datang yang dunia cuma satu, kan kita bangga. Nah itu. Nah jadi si wisatawan juga perlu belajar bahwa apa namanya, apa yang kamu cari, apa yang kamu dapat. Kalau kepuasan kamu dapat, ya jangan pelit dong. Kan itu. Nah, jadi ya bahwa kalau misalkan Anda bilang mahal, itu yang ngantri banyak, yang mampu mungkin bahkan lebih tinggi. Nah, itu harus disadari kok gitu. Jangan komplain Bromo lebih mahal daripada Balekambang, karena Bromo hanya satu-satunya. Betul. Nah, itu. Sementara Balekambang ada 180 titik di Malang. Nah, itu kan soal kemampuan menilai tentang potensi ya, tentang atribut-atribut penting satu kawasan gitu. Nah, itu yang saya melihat itu banyak yang belum melakukan itu. Jadi tadi yang dilihat itu apa yang sudah populer nih. Ya tadi bebek-bebekan kayak gitu loh. Nah, parkir yang lihatnya di situ. Mereka belum melihat apa sih sekarang pasar itu sekarang inginan apa. Nah, perkembangan tren orang berwisata itu yang tidak ketangkap. Wah, sekarang itu orang berwisata tuh sambil katalah pengen wisata sehat. Gitu ya. Berwisata tuh lebih dapat pengalaman, misalkan komunitas. Mas, tapi pertanyaan gini, kalau soal partisipasi dan referensi, artinya warga itu harus punya referensi. Kalau kayak Wairebo ngono, masyarakat adat yang mereka menjaga sakralitasnya dan sebagainya begitu ya,
mereka kan tidak bisa kita samakan dengan lurah Kare yang kemudian diajak bermain ke Ngelanggeran, ke ini dan sebagainya. Mereka ini karena kan mereka kulturnya masyarakat adat, ya mereka otentik karena mereka tidak pernah kemana-mana begitu Mas. Itu ya apa Mas ngomong referensi dan partisipasinya? Nah, makanya di sana kan akhirnya tidak menjual aneh-aneh, gitu. Ya kami begini, jadi ya referensi dia mereka nggak pernah kemana-mana. Dari mana referensi dia? Dari tamu. Oh, artinya Dari kemudian wisatawan. value itu terjadi karena kita mengapresiasi otentifikasi Betul. keutuhan itu tadi ya. Nah, orang Kebaya Rebo itu mungkin kalau Nggak dibilang perlu modifikasi. kalau dibilang 80% orang Kebaya Rebo itu adalah mereka interaksi sama masyarakat. Iya, iya. Mereka ngobrol. Jadi tahu. Dulu pernah ada mama-mama yang tanya orang apa di sana ada turis Jepang gitu ya. Ngapain ke sini? Susah dan sebagainya gitu. Orang Jepang, waduh ini tempat yang paling terhormat buat saya. Ini jarang saya bisa makan di sini, makanannya sehat dan sebagainya. Nah, itu referensi bahwa, oh iya, itu buat orang lain bangga, buat orang lain menjadi lebih istimewa gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menjadi tadi itu ownership-nya menjadi ada. Ownership-nya dari situ gitu. Coba justru kalau orang Kebaya Rebo awalnya diajak kemana-mana, ya tadi bisa di sana ada dermolem atau apa kan gitu. Nah itu Minimal terus mereka lantainya di keramik. betul. Nah, ya, untungnya di sana kan ada adat. Di Jawa ini adatnya mana? Ya saringannya itu nggak ada di sini. Nah di beberapa tempat Indonesia itu masih punya hukum adat. Ya itu masih katakanlah bisa menjadi apa ya filter lah untuk menangkal yang tadi itu gitu. Itu. Nah kalau kita ini Jawa ini waduh orang bisa apa akses kita bisa kemana-mana dengan gampang ya orang melihat terus akhirnya kopas ya orang melihat kopas gitu. Nah terus sekarang desa-desa lagi bangun ini desa wisata kan ya tadi dengan atraksi-atraksi yang ya memang itu konsumsinya orang lokal. Nah itu yang harus kita sadari. Kita bangun pariwisata itu untuk siapa? Untuk orang lokal. Ya lokal itu orang desa situ atau sekitar desa. Ini kayak pengalaman kita kan Gresik kemarin. Nah, Sampai ditakoni rego. Mas Aan jawab 350. Mosok payu. iya, ya kalau Karena orang parameternya situ betul. Kalau orang lokal. situ ya lokal gitu. Sama waktu kita dulu kemana ke kakao pusat penelitian kopi dan kakao di Jember gitu ya. Saya tanya, loh kok kopinya murah sekali sini? Iya Mas di sini orang daya belinya kalau tinggi-tinggi, loh ini pariwisata untuk siapa? Kan gitu. Nah, itu kan nggak pernah terencanakan kan? Ini pariwisata untuk siapa? Mungkin tahun pertama untuk orang lokal. Nah, tahun kedua untuk domestik lah misalkan. Oh nanti kami akan nyasar orang Surabaya, Jakarta datang ke sini. Berikutnya nanti orang asing. Nah, untuk mendistribusi informasi kepada mereka supaya datang itu bagaimana caranya? Itu kan harus direncanakan. Nah, kalau ya kita pasang BB-BB-an yang datang ada yang datang syukur, yang enggak apa-apa. Ya situ orang daya belinya berapa. Nah itu sama dengan panitia apa itu yang kita kerjakan sendiri, kita tonton sendiri, kita beli sendiri ya itu namanya kan bukan bisnis. Gitu. Nah jadi komplek kan, ya jadi complicated gitu. Artinya sekompleks itu pun community based tourism masyarakat harus sampai ke pemahaman itu padahal. Iya. Soal knowledge ya sebenarnya idealnya mereka juga harus soal pengetahuan ya seperti kayak mahasiswa pariwisata, dosen pariwisata atau pelaku pariwisata yang sudah sukses kan gitu sampai ke sana. Ya cuman kan kesempatan mereka kan terbatas. Nah, sekarang gimana kita bisa tadi itu mentransfer itu ke sana. Nah, orang misalkan mahasiswa kuliah pariwisata 4 tahun atau 3 tahun. Apa sekonyong-konyong setelah lulus jadi? Enggak, mereka bisa mendapatkan pariwisata A sampai Z itu butuh sekian tahun. Nah, masyarakat ketika dia nyambi harus tani dan sebagainya dibanding dengan waktunya mahasiswa kan artinya petani butuh lebih lama kan. Nah, belum lagi yang soal daya serap dan sebagainya. Nah, itu harus kita sadari. Tapi kan idealnya ya tadi mereka punya knowledge dan punya keterampilan sama kan gitu. Gitu. Tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya. Gitu. Iya, Mas. Itu. Terus satu lagi Mas, tak ingat dari tadi. Ketika di masyarakat desa yang nampaknya homogen, ketika ngomong pariwisata kemarin, kubu-kubu itu langsung terlihat. Itu apa? Ya. Nanti Mas. Ya. Ya Grooming. karena kan
ya ini kan bukan rahasia umum lagi bahwa ada banyak kepentingan ya di desa. Ada kepentingan politik. Wong desa aja pilihan kan gitu. Kadang-kadang ada 3 calon dan sebagainya dan masing-masing kan punya gerbong. Nah, dari situ kan punya kepentingan sendiri-sendiri gitu. Jadi ketika misalkan kita bikin perencanaan, yang satu pengen ini, yang satu mempertahankan ini, ya itu wajar. Ya, karena mereka kadang-kadang saling sandra kepentingan dan sebagainya. Nah, ya artinya bahwa dalam satu perencanaan itu kan yang harus dibentuk pertama harus mapan, bukan soal visi, persamaan cita-cita. Nah, proses itu nggak bisa dibangun dalam satu malam kayak Bandung Bondowoso, kan begitu. Nah, belum lagi misalkan ada perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya kan, itu pasti perbedaan itu menimbulkan perbedaan kepentingan, gitu. Dalam prinsip pariwisata berkelanjutan ada prinsip no one left behind, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Betul. Apakah itu berlaku sejak perencanaan? Iya. Artinya seruat apapun ya wes ikuti prosesnya. Betul. Memang betul. Jangan berupaya untuk mempercepat apapun ya. Jadi semuanya harus diajak ngomong. Tapi kan kita juga begini, katalah ada 10 orang, ya 9 itu sudah dong dan bisa jalan. 1 ini masih enggak. Ya enggak boleh dibuang, tapi ayo didampingi terus sampai misalkan punya target mereka ngerti, bukan mereka harus ikut gitu ya. Ya itu pilihan mereka ikutan tidak, tapi bisa memahami itu. Nah, tadi untuk bisa paham, balik tadi loh siklus pendidikan kan, untuk bisa paham mereka harus tahu. Supaya tahu bagaimana, ya kita dalam pengetahuan kan perlu apa ya, istilah repetisi ya, pengulangan yang terus gitu. Sehingga akhirnya mereka paham. Artinya ada orang yang dengan diceritakan saya sudah paham, ada yang perlu melihat langsung. Betul. Nah, jadi kan sambil jalan, nah dalam pendampingan kan kita kenal dengan bagaimana menemukan local champion, gitu ya. Bagaimana aktor-aktor lokal yang nanti suatu saat itu bisa menggantikan fungsinya si pendamping, ya. Misalkan terus campaign apa itu pariwisata, ya, suatu saat itu peran mereka, ya kita harus angkat kaki, gitu. Nah, jadi bagaimana memunculkan orang-orang yang memiliki kemampuan menjadi fasilitator, itu. Nah itu tugasnya si pendamping sebenarnya. Memilih champion itu bukan perkara yang gampang, gitu. Nah, jadi knowledge-nya bagaimana, skill-nya bagaimana, terus attitude-nya bagaimana, nanti harus kita potret. Artinya begini Mas, di dua Madiun dan kemarin kita ke mana? Ke itu ya, ke kampung yang di Malang, kampung Heritage itu, saya melihat bahwa dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat nantinya jangan alergi terhadap oposisi. Pasti akan ada oposisi. Iya, betul. Jadi pasti akan ono sing ngomong kok niki lapo. Kalau mendampingi kan mendampingkan sebenarnya akan selalu ada yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak ada salah benar. Nah, jadi bagaimana tetap kita akomodir ya. Yang orangnya nggak setuju itu bukan berarti dia itu nolak. Bisa saja mereka belum ngerti, kan gitu. Kenapa nggak ngerti? Ya nggak ada komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Ya, pendidikan kan komunikasi, verbal, non verbal dan sebagainya itu. Nah, ketika nggak ada komunikasi ya buntu kan gitu. Betul. Nah, jadi ketika ada gap dan sebagainya itu, kalau saya selalu mengatakan ya nggak ada komunikasi, sehingga salah paham, miskomunikasi, gitu. Nah, bagaimana membangun sistem mekanisme komunikasi itu yang enak di masyarakat. Nah, sebenarnya teori itu, praktek itu masyarakat sudah punya. Tinggal kita harusnya menggali lagi. Mereka punya banyak saluran kok di masyarakat itu. Ada gotong royong, ada yasinan, tahlilan gitu. Nah, itu aja yang perlu ditambahi muatan. Betul. Artinya dari misalnya yasinan itu adalah suatu perkumpulan yang formalistik. Betul. Ngaji, mari ini menjadi setelah itu ono rundingan. Betul. Nah, misalkan gini, kawan kita yang ada di Ngelanggeran itu, evaluasi bulanan mereka menggunakan hari Selasa apa itu ya, setelah tahlilan baru ngomong pariwisata, laporan bulanan, dan sebagainya. Nah, saluran-saluran itu dipakai. Komodifikasi terhadap kultur yang sudah ada. Nah, betul. Nah, itu ngembangkan. Jadi kita tinggal nambah konten saja. Nah, gitu. Tapi ngomong itu berarti ngomong kebijaksanaan, Mas. Nggak mungkin orang bisa memodifikasi kultur kalau dia tidak cukup bijaksana. Betul. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara soal teori ketahanan pariwisata, ketahanan pariwisata kan ada beberapa poinnya. Satu,
kaitannya sama lingkungan hidup. Kalau lingkungannya rusak ya sudah selesai. Artinya konservasi terhadap lingkungan itu yang menjadi salah satu penyebab pariwisata bertahan atau tidak. Yang kedua itu soal goodwill leadership. Nah, leadership ya, soal leadership, soal kepemimpinan. Nah, jadi makanya kalau ganti presiden, ganti menteri, ganti lurah, ini kan menjadi hal yang rawan. Gitu. Nah, jadi faktor itu yang nanti diuji. Termasuk misalkan apakah si tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya tadi walaupun tidak terlibat pariwisata cukup wise, cukup netral bagaimana pariwisata itu tidak langsung dihakimi maksiat atau apa gitu. Nah, jadi itu yang juga harus wise ke sana gitu. Nah, terus ini pertanyaan nakal, Mas. Apakah halal tourism itu lahir karena itu? Maksudnya? Lahir karena punishment bahwa pariwisata itu maksiat. Ya, sebagian iya. Kan beberapa daerah itu kan juga masih susah menerima. Kayak kita kemarin kapan hari ke Martapura kan hotel sampai nggak boleh berdiri. Betul. Nah, kan gini, munculnya konsep-konsep misalkan muncul konsep ekowisata. Kenapa konsep ekowisata itu muncul? Gitu. Karena pada praktek pariwisata sebelumnya buktinya merusak. Jadi kan di Taman Nasional Serengeti itu yang di Tanzania sana, sebelumnya kan mereka safarinya adalah membawa turis masuk ke Taman Nasional, kegiatannya apa? Berburu, nembak. Ya, bayar mahal untuk nembak. Itu akhirnya dianggap sebagai eksistensi diri kan itu. Tapi kan ada evaluasi. Nah, kalau begini terus hewannya hilang, kan saya nggak dapat tamu. Kan gitu. Akhirnya diubah. Orang berburunya menjadi berburu gambar, foto, kan gitu. Nah, terus ada sistem kuota, ada reservasi, jadi semakin baik manajemennya. Nah, lahir kayak gitu. Terus ada lagi misalkan konsep yang wisata budaya, ada konsep lagi yang sampai yang terakhir yang besar itu soal wisata berkelanjutan. Nah, konsepnya kan berkembang terus karena belajar dari pengalaman yang lampau. Kegagalan tadi itu, gitu. Ada yang proper tourism, gitu ya. Ada yang yang sekarang berkembang yang CBT ini, community based tourism. Kenapa CBT didorong? Ya karena tadi agar masyarakat itu bisa mendapat keuntungan langsung dari pariwisata. Sebelumnya kan yang mendapat keuntungan kan ya swasta, pemodal gitu. Masyarakat hanya menjadi objek kan. Misalkan orang pergi ke Bali yang sawahnya terasnya bagus, burung jebret foto-foto kayak gitu kan. Pertanyaannya dapat apa? Nggak fair kan ini. Nah, akhirnya bagaimana petani yang punya sawah itu bisa mendapatkan manfaat walaupun tidak langsung, gitu kan, gitu. Nah, jadi misalkan, kamu masuk ke desa, katakanlah bayar tiketnya ke desa. Nah, si desa berbagi manfaatnya kepada petani-petani. Bentuknya apa? Subsidi pupuk kah? Atau waktu upacara adat nggak usah ditarik lah, misalkan. Nah, itu model bagaimana mereka bisa mendapat manfaat. Gitu. Nah, itu kan berkembang karena tadi sebelumnya yang dapat keuntungan bukan mereka. Tadi itu kembali lagi ke pariwisata adalah nilai tambah. Dan tadi itu orang selalu ada perencanaan tadi itu. Kalau ini jelek gimana supaya nggak jelek, kan begitu. Nah, itu siklusnya begitu. Artinya kembali lagi ke perencanaan tadi, apa yang kita rencanakan hari ini belum tentu tahun depan akan tetap sama. Bisa jadi kita akan memodifikasi itu karena kan perencanaan itu hidup ya. Perencanaan itu perencanaan itu ada bisa direview, bisa. Artinya itu bukan harga mati ya. Itu. Oke, sip Mas. Terima kasih banyak